Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan syukur itulah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita ini. Kenapa kekuatan? Karena kita selalu ucapan syukur kepada Allah menjadi motivasi dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, tanda kita bersyukur itu buktinya kita diberikan kekuatan, hidayah untuk bisa hadir ke masjid. Jadi hadir ke masjid itu salah satunya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, justru itu kita syukuri selalu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini selalu dalam kehidupan diberikan dorongan untuk selalu taat atau patuh sebagai hamba Allah. Bukti patuhnya itu tadi kita katakan di awal, kita sudah rajin ke masjid, rajin beribadah sosial, itu tanda kepatuhan kita kepada Allah. Kalau kita di rumah, betapa kita ibu-ibu, apapun yang dikatakan suami kalau benar diikuti. Nah, kalau kita di rumah, bagi yang bapak sebagai suami memberikan perintah, memberikan sesuatu selalu yang terbaik kepada anggota keluarganya. Ini tandanya kita adalah orang-orang yang selalu patuh kepada Allah. Punya keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Punya keinginan selalu memberikan yang bermakna dalam kehidupan kita. Nah, untuk menambah informasi kepatuhan kita itu kepada Allah, mari kita coba lihat juga Bapak dan Ibu jamaah, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini untuk menambah, di samping kita selalu surat taat kepada Allah, ya, apapun aktivitas kita selalu di bawah ridha Allah, maka kita tambah juga dalam surah Al-Anfal ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dalam bahasa kita yang paling tidak sesungguhnya, atau kalau bahasa lain namanya hanya saja, orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila diingatkan, disampaikan, disebutkan, diucapkan, banyak padanan katanya, diingatkan, disampaikan, disebutkan, diungkapkan. Ini kalau bahasa kitanya dia awalan di ya, diucapkan. Bukan mengucapkan ini Bapak dan Ibu jamaah, tapi diucapkan. Kalau di itu kita sebagai objek, bukan sebagai subjek. Di Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, apabila diingatkan kata-kata Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Gemetar itu menggari, ya kan? Jadi adik-adik mahasiswa ini sangat banyak ini kan. Coba dihitung di kita kuliah di kampus itu, berapa persentase dosen kita mengajar kalau terdengar kata-kata Allah, lalu ada ungkapan yang luar biasa bergetar di hatinya itu. Getar itu bentuknya apa? Dihentikan perkuliahan, pergi sholat. Nah, coba lihat berapa persentase. Kalau dulu saya ketika kuliah begitu azan terdengar, karena kata azan itulah kata-kata Allah yang sangat menggetarkan kalbu kita. Nah, berapa persentasenya? Paling-paling orang azan, nah, berhenti sebentar lu. Nah, jadi kalau azan itu disuruh berhenti mandangannya. Padahal itu adalah kalimat Allah yang paling tauhid. Wah, gitu kan? Yang harus kita ikuti, kita laksanakan, kita diperintah untuk beraktivitas melaksanakan, mengikuti himbauan itu. Lalu kata Allah yang kedua, para ibu, kalau gemetar hati kita itu ketika kita bersalah, lalu kita membela diri, bahwa kata orang, contoh ini, saya bersalah, kata orang kepada saya bersalah, lalu saya bela diri, oh saya tidak ada bersalah, ya. Wah, lalu orang yang mempersalahkan saya mengungkapkan, kalau memang bapak tidak bersalah, mau bapak disumpah. Wah, oh mau disumpah. Nah, ketika ucapan sumpah itu bergemetar, nah hati siapa yang bergemetar? Kata-kata Allah mau dikatakan. Kenapa? Ungkapan sumpah itu dia wallahi, billahi, tallahi. Semuanya adalah ucapan-ucapan Allah. Itu makanya tidak sederhana kalau kita bersumpah demi Allah, Bapak dan Ibu jamaah. Itu kalau betul-betul dia tidak bersalah, dia dengan berani dan gagah mengatakan dia tidak bersalah, karena panggilan hatinya betul-betul tidak bersalah. Nah, Bapak Ibu jamaah, justru itu kalau ada kita mendengar kata-kata Allah disebutkan kepada kita, disampaikan kepada kita, diucapkan kepada kita, gemetar hati kita. Gemetar hati itu tandanya kita ada kebersihan hati dalam diri kita, Bapak Ibu jamaah. Jadi persoalan gemetar itu bukan persoalan seperti digoyang saja, begitu goyang, bukan begitu. Karena apa?
Kata Allah bisa gemetar hati kita karena ada dalam diri kita, hati kita betul-betul bersih. Di pakaian bana apa namanya kok corong mit tuh ke telingonya Pak. Kalau hati tidak bersih belum juga gemetar itu. Kari-kari mana lawak Pak? Ndak aja tuh semakin diangkat selimut itu kan. Ya kan? Tapi walaupun bunyi mic rada-rada terdengar seketik saja, tapi kalau hati yang sudah bersih tetap gemetar Pak, Bapak dan Ibu, untuk memenuhi panggilan itu. Nah justru itu kita bersihkan hati kita dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya Ustadz untuk membersihkannya? Sederhana saja. Tidak usah ribet-ribet memikirkan cara membersihkan hati. Yang pertama Bapak dan Ibu, perseringlah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar yang paling sederhana, astaghfirullahalazim. Salah Pak, seringlah mengucapkan astaghfirullahalazim. Awak manusia kok para ibu, termasuk saya, tidak ada yang tidak berbuat salah, pasti Pak. Ya kan? Justru itu kita